Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Karena Kalah Judi, Nekat Melakukan Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah kesaksian dari salah satu sahabat yang pernah melakukan ritual pesugihan dengan cara memberikan sesaji yang dilakukan sampai 3 hari berturut-turut. Sebut saja namanya adalah Rama, dan salah satu pelaku sebut saja namanya adalah Dion. Di sini diceritakan tentang si Dion. Awal ceritanya, Rama yang satu pekerjaan dengan Dion, yaitu sebagai karyawan pabrik. Bukan di kota besar, tapi di kota tempat dia tinggal. Di situ ada salah satu pabrik yang mempekerjakan orang-orang sekitar. Dion yang mempunyai keluarga dengan 2 anaknya. Gaji di pabrik itu ternyata tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau berpikirnya si Rama, secara kesaksiannya, sebenarnya tunjangan dari pabrik tempat mereka bekerja bisa untuk kehidupan mereka selama 1 bulan. Tapi berbeda dengan Dion. Ternyata tunjangan tersebut tidak pernah sampai kepada istrinya, dan juga gajinya tidak pernah sepenuhnya dikasihkan kepada istri. Dari itu membuat istrinya terkadang sering marah-marah, menimbulkan cekcok di keluarganya. Karena semua itu disebabkan Dion yang hobinya berjudi. Setiap kali Dion gajian, di mana dia dapat gaji dari perusahaan, ternyata gaji dan tunjangan itu tidak sepenuhnya diberikan kepada istrinya, namun malah untuk modal berjudi. Rama yang sebagai teman dekatnya, yang satu profesi dengan Dion. Dion ini memang hobinya berjudi, yang tidak bisa dihentikan, sehingga permasalahan keluarganya sudah seperti sarapan setiap hari. Apalagi kalau sudah tanggal tua, pasti rumahnya sudah seperti kapal pecah. Dan tentunya yang menjadi korban adalah anaknya sendiri, yang setiap kali tidak dapat uang saku, dan berujung tidak mau berangkat sekolah. Dion yang hobinya memang berjudi, padahal selama beberapa tahun ini, dia tidak pernah menang. Sekalipun dia menang, tapi setelahnya pasti akan kalah terus-menerus. Dan dari sinilah, karena Dion sering kalah main judi, di sini dia mendapatkan suatu informasi. Kalau ingin mendapatkan uang tanpa bekerja, Dion disarankan untuk melakukan ritual, yaitu sampai 3 hari, dari malam Rabu, malam Kamis dan juga malam Jumat, dengan sesaji yang dikhususkan. Ia mendapatkan informasi itu dari salah satu teman judinya. Sebenarnya informasi itu sudah lama diterima, tapi Dion berusaha menggunakan uang tunjangan dan gajinya dengan berharap bisa memberikan istri dan juga anaknya, yaitu uang yang lebih dari hasil judi. Namun harapan itu tidak pernah didapatkan. Semakin hari semakin lama semakin berantakan. Istrinya sering marah-marah. Di sini tanpa sepengetahuan dari sang istri, Dion meminta bantuan kepada Rama. Dion mengajak Rama untuk melakukan ritual dengan modal uang seadanya. Dion pun kemudian membeli beberapa sesaji. Singkatnya di malam pertama dan juga malam keduanya,
Ia tidak menghasilkan apa-apa. Dan tepat di malam Jumatnya, Dion mendapatkan selembar daun pandan. Saat daun pandan itu dibawa ke rumah, kemudian daun itu diletakkan di dalam kamar. Tiba-tiba saja, daun itu berubah menjadi uang dengan jumlah yang banyak. Sungguh sangat aneh, tapi ini benar-benar nyata. Tanpa pikir panjang, Dion pun langsung bergegas pergi keluar rumah. Tentunya menuju ke tempat berjudi. Itu awal kali pertama Rama secara langsung menemani Dion untuk melakukan ritualnya. Dia memang mendapatkan modal dari alam gaib. Ritual itu dilakukan di salah satu tempat, tepatnya di bawah pohon besar. Kalau orang Jawa bilang, itu adalah pohon gayam. Nah, di bawah pohon itulah Dion melakukan ritual dengan memberikan sesaji-sesaji secara lengkap. Hari pertama, hari kedua, dan di hari ketiga, daun pandan itu selalu didapatkan dan berubah menjadi uang. Dan uang itu digunakan Dion untuk modal berjudi. Ritual itu dilakukan oleh Dion bukan sekali ataupun dua kali. Karena setiap kali berjudi, Dion ini selalu kalah. Dan ritual itu sudah dilakukannya berkali-kali. Dion berusaha agar judinya selalu menang dan bisa mendapatkan uang banyak. Di tahun pertama Dion belum bisa memenangkannya. Sampai singkat cerita, di tahun kedua, setelah puluhan kali Dion melakukan ritual, sampai modal yang didapatkan selama 2 bulan untuk judi sudah banyak. Dan di tahun itulah, Dion mendapatkan keberuntungan. Sampai Dion pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Alasannya karena selama 2 bulan Dion ritual, ia sudah mendapatkan modal dari sang iblis. Sedangkan Rama yang mengetahui Dion mengundurkan diri, ia pun menanyakan langsung kepada Dion. "Yon, kamu yakin mau keluar? Dan kamu yakin dengan kamu ritual kamu akan beruntung?" "Sudahlah, kamu tidak usah ikut campur. Yang penting anak istriku tidak ribut lagi. Dan yang paling penting, anak istriku kecukupan. Aku tidak peduli dengan apa aku mendapatkan uang itu." "Iya, Yon. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Modal itu kamu dapatkan dari alam gaib, bukan dari keringat kamu sendiri. Dan ingat, Yon, berjudi itu tidak baik dilakukan terus-menerus." Rama mencoba menasehati. "Ah, ngomong apa kamu? Sudahlah, tidak usah ngurusin hidupku," jawab si Dion. Semenjak pengunduran diri dari pekerjaan yang sama dengan Rama, Rama memang tidak lagi berkomunikasi dengan Dion maupun istrinya, karena memang jarak rumahnya terbilang jauh. Dan singkat ceritanya, setelah 3 bulan Dion mengundurkan diri, entah dari mana Dion mendapatkan uang. Mungkin saja Dion mendapatkan hasil uang dari judi, dan uangnya sudah dibelikan sebuah mobil mewah. 1 tahun setengah semenjak Dion melakukan ritual setiap malam tertentu, di salah satu di bawah pohon gayam, dengan sesaji yang sangat lengkap. Akhirnya Dion bisa mencapai puncaknya, sampai Dion pun bisa membelikan mobil untuk istrinya, dan membuat anak-anaknya bahagia. Di sini Rama mengingatkan kepada istrinya Dion, tapi mereka
tidak peduli dengan cara apa mendapatkan uang itu. Bagi mereka yang terpenting adalah hidupnya bisa berkecukupan. Segala keinginannya bisa terbeli. Karena istrinya Dion memang sudah tidak mau hidup susah, Dion pun bisa merenovasi rumahnya. Rumah lama sudah diratakan dan dibangun sebuah rumah yang megah. Tidak butuh waktu yang lama. Kini Dion sudah menjadi orang kaya mendadak. Dari yang tadinya menjadi buruh pabrik, setelah dia mengundurkan diri, hanya berselang selama 8 bulan, Dion mampu membeli mobil. Seluruh keperluan perabot rumah dibelinya, dan juga sudah merenovasi rumahnya menjadi sangat megah. Sampai singkat ceritanya, 2 tahun Dion melakukan ritual. Dirinya tidak mengalami kejadian yang aneh. Masih lancar seperti biasa. Tidak ada kendala apapun. Dion yang melakukan ritual setiap malam tertentu. Dia memang mendapatkan modal dari sosok gaib, yang ternyata itu memberikan keberuntungan. Sosok gaib itu memberikan keberuntungan untuk dirinya dan juga keluarganya. Namun keberuntungan itu tidak bertahan sampai 3 tahun. Kini mobil yang sudah dibelinya, seisi rumah yang sudah terisi dengan perabotan yang baru, rumah yang dibangun besar-besaran dengan bahan material yang harganya sangat mahal, sampai membuat para tetangga keheranan. Namun hasil yang didapatkan ternyata bersumber dari ritual, dari alam gaib yang tidak mau dirugikan. Keberuntungan, kebahagiaan, itu hanyalah sementara. Satu keluarganya, yaitu anak terakhir dari Dion, saat sedang bermain di halaman rumahnya, tanpa disadari oleh Dion dan juga istrinya, anaknya keluar dari halaman rumah. Saat sedang membuka gerbang rumah itu, tiba-tiba seperti ada yang mendorong tubuh anaknya mengarah ke jalan raya, yang dimana ada mobil yang sedang melaju dengan kencang, membuat anak Dion terseret beberapa meter, yang mengakibatkan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Dion yang melihat kondisi anaknya yang terbaring lemah di berangka rumah sakit, sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Kalau semua itu akibat dari perilaku yang dilakukannya, yang berhubungan dengan alam gaib. Singkatnya, beberapa hari anaknya Dion dirawat di rumah sakit. Kini sudah diizinkan pulang ke rumah. Namun bukannya kondisinya semakin membaik, justru kondisinya semakin memburuk. Kondisi anak Dion sekarang seperti anak yang kehilangan akal. Teman-temannya yang datang untuk menjenguk, dan juga banyak para tetangga yang menjenguk. Mereka semua merasa takut dengan perilaku anaknya Dion yang tidak terkontrol. Segala barang yang ada di sekitarnya dibanting, dilempar ke sembarang arah, sampai seisi rumah sudah seperti kapal pecah. Sampai beberapa minggu anaknya Dion dirawat di rumah, sembari terapi, tapi justru semakin memburuk, seperti orang yang sudah benar-benar kehilangan akal. Tanpa disadari oleh kedua orang tuanya, anak Dion ini membentur-benturkan kepalanya di tembok. Sementara orang tuanya sedang ada tamu. Anaknya di kamar dengan kondisi kamar yang tertutup, sehingga benturan kepala itu tidak didengar oleh orang tuanya. Dan setelah tamunya ini pergi, Dion memanggil-manggil anaknya. Ternyata di sini anaknya yang ada di dalam kamar sudah dalam keadaan terluka parah, tepat di bagian kepalanya.
Darah terus bercucuran di lantai. Kondisi yang sangat parah ini membuat nyawa anaknya Dion sudah tidak bisa tertolong. Dion yang sebagai seorang ayah di sini masih beranggapan meninggalnya anaknya itu masih sangat wajar. Dion tidak mau menyangkut pautkan dengan ritual-ritual yang pernah dilakukannya. Dan saat anaknya meninggal, belum genap 3 tahun setelah kematian anak pertamanya, istrinya yang pola hidupnya serba mewah, setiap hari ikut arisan sana-sini, tentunya dengan menggunakan mobil mewahnya. Di sini karena istrinya Dion belum mahir menyetir mobil sendiri, istrinya Dion mengalami kecelakaan tunggal. Dia meninggal dunia. Keadaan meninggalnya istrinya Dion masih menjadi teka-teki. Karena apakah memang benar-benar kelalaian dari istrinya Dion, atau ada sangkut pautnya dengan ritual yang dilakukan oleh Dion. Di sini Rama yang mencoba menjelaskan, mengingatkan dan menasehati terus-menerus. Tapi tidak sedikit pun Dion sadar. Justru ini malah membuat mereka bertengkar. Musibah yang menimpa Dion selalu berurutan. Setengah tahun Dion tidak kunjung sadar kalau semua itu penyebab utamanya adalah yaitu Dion yang berhubungan dengan makhluk gaib yang menjadi sesembahan saat melakukan ritual untuk mendapatkan modal berjudi. Keluarga Dion sendiri telah meninggal semua. Yang terakhir anak pertamanya yang sakit secara tiba-tiba dan mengalami kejang-kejang dengan mulut yang mengeluarkan busa. Entah sebab apa anak itu meninggal dunia. Namun Dion di sini sama sekali tidak merasa sedih. Dia hanya merespon seadanya. Banyak para penduduk yang merasa ketakutan karena tiba-tiba Dion memenangkan judi yang hasilnya sangat luar biasa. Dan itu bukan hanya 1 ataupun 2 kali. Tapi Dion sudah beberapa kali memenangkan judi dengan nominal yang sangat banyak. Semenjak istri dan anak-anaknya meninggal. Istri dan anak-anaknya meninggal belum genap 100 hari. Tapi seolah-olah semua itu tidak terjadi apa-apa. Hobinya yang selalu bermain judi, tidak memikirkan keluarganya, membuat Dion dikenal dengan orang yang sombong, orang yang tidak mengenal belas kasihan terhadap sesama. Dion yang merasa paling hebat, arogan, sampai membuat orang-orang di sekitar banyak yang tidak suka dengannya. Rama yang sudah mengingatkan, menasehati, tapi sama sekali tidak digubris oleh Dion. Sampai akhirnya, beberapa orang yang memang tidak suka dengan Dion, dengan sengaja mengeroyok Dion, sampai dia benar-benar terluka parah. Dan orang-orang yang ada di sekitar, sampai tidak bisa mencegahnya. Dion pun dibawa ke rumah sakit, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah sampai di rumah sakit, keadaan Dion tiba-tiba kejang-kejang dengan erangan dan teriakan yang membuat ruangan itu sangat gaduh. Rama yang melihat kondisi Dion yang sangat mengenaskan, dia hanya bisa menghela nafas kasar. Sampai singkat ceritanya, hampir 1 minggu Dion dirawat di rumah sakit. Luka-luka akibat keroyokan kini sudah membaik. Namun dia merasakan sakit yang begitu luar biasa. Merasakan hawa panas seperti dibakar di atas bara api. Rama beranggapan kalau itu semua akibat dari ulah Dion sendiri yang sudah melakukan ritual. Dion terus saja meronta kesakitan. Tentunya di sini Rama sangat tidak tega melihat kondisi Dion yang seperti itu. Sampai akhirnya
Rama pun mendatangkan seorang kiai yang terkenal bisa menyembuhkan orang dari gangguan alam gaib. Pak Kiai yang melihat kondisi si Dion langsung mengucapkan kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Temanmu ini sudah sangat parah. Tubuhnya sudah dikuasai oleh iblis. Dan sukma ini sudah ada di genggaman para iblis." Jelas Pak Kiai. Rama yang mendengar itu sangat terkejut. Ini semua akibat dari ulahnya sendiri. Iblis tidak akan memberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Iblis pasti meminta imbalan yang lebih. Kita berdoa saja. Semoga temanmu bisa lepas dari genggaman iblis. Kini segala doa dilantunkan oleh Pak Kiai. Sampai tubuhnya Dion meronta-ronta. Dia menggerang kesakitan. Dia kepanasan. Segala doa dan usaha sudah dilakukan. Namun takdir berkata lain. Dion telah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Usut punya usut. Apa yang menyebabkan Dion dikeroyok? Ternyata dari kepolisian mengatakan, semua itu dilakukan karena ulah si Dion sendiri, yang memang sengaja menantang semua orang yang ada di tempat kejadian. Walaupun beberapa orang memang sudah ditindak pidana, tapi mereka tidak dipidana secara hukum yang berlaku, hanya dihukum secara semestinya. Walaupun sampai Dion meninggal dunia, tapi mereka hanya dihukum secara ringan karena banyaknya massa yang ikut mengeroyok. Iya, Dion yang Rama kenal sebagai buruh pabrik, kini tiba-tiba menjadi orang kaya secara mendadak. Semua itu tidak lepas dari bantuan alam gaib, yang ternyata alam gaib itu adalah sumber keberuntungan dan sekaligus sumber yang menyebabkan anak dan juga istrinya telah meninggal dunia. Sampai si pelaku sendiri, yaitu si Dion, yang menjadi korban dari ritual yang dilakukan olehnya. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Dion. Semoga dari kejadian-kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.